Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, dan kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti atas hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang ke-20. Demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, katakanlah kepada orang Israel, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan seperti yang telah kusampaikan kepadamu dengan perantaraan Musa. Siapa yang membunuh seseorang tanpa sengaja dan tanpa rencana dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu dari penuntut utang darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota itu, ia harus berdiri di depan pintu gerbang kota itu dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberinya tempat sehingga ia dapat tinggal di antara mereka. Apabila penuntut utang darah itu mengejar dia, mereka tidak boleh menyerahkan pembunuh itu ke dalam tangannya, sebab ia membunuh sesamanya tanpa rencana dan ia tidak menaruh dendam sebelumnya. Ia harus tetap tinggal di kota itu sampai ia dihadapkan kepada jemaah untuk diadili, dan sampai imam besar yang ada pada waktu itu meninggal. Sesudah itu barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Untuk itu, orang Israel mengkhususkan kota Kades di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim, serta Kiryat Arba, yaitu Hebron di pegunungan Yehuda. Selain itu, di seberang sungai Yordan di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Galon dari Basan dari suku Manase. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan para pendatang yang ada di antara mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan tidak dibunuh oleh tangan penuntut utang darah sebelum ia dihadapkan kepada jemaah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kota-kota perlindungan. Demikianlah perikop ini diberi judul oleh LAI. Apa makna dari kota-kota perlindungan? Dari teks dijelaskan bahwa Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada umat Israel melalui Yosua agar membangun kota-kota perlindungan di wilayah-wilayah mereka. Untuk apa? Kota perlindungan diperuntukkan untuk mereka yang membunuh seseorang tanpa sengaja dan tanpa terencana, bahkan tidak ada niatan sebelumnya. Mereka dapat lari dan tinggal di sana sampai peradilan dilakukan di hadapan jemaat. Langkah ini menjadi penting untuk menegakkan keadilan dan kebenaran Allah di tengah kehidupan umat dan masyarakat yang cenderung main hakim sendiri. Dari perikop ini kita belajar yang pertama, bahwa Allah menegakkan keadilan dan kebenaran bagi setiap orang tanpa kecuali. Yang kedua, mari kita belajar agar meminta hikmat Tuhan atas setiap persoalan
apapun, agar terhindar dari main hakim sendiri atau hanya emosi, apalagi prasangka sebelum cek and recheck, karena sumber keadilan dan kebenaran adalah Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan bagi kita, manusia berdosa. Karena itu, biarlah kita terus datang kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan menolong dan memulihkan kita dengan keadilan dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adil dan benar Tuhan bagi setiap orang manusia yang berdosa. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami, anugerahi kami dengan hikmat-Mu dalam setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami dan sesama kami. Bantu kami Tuhan untuk juga senantiasa berlindung pada Engkau, karena Engkaulah tempat perlindungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang adil dan benar, kami berdoa. Amin.